Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih kelas 9. Mata pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah, yaitu materi fikih dan perkembangannya, sejarah fikih dan perkembangannya. Tentunya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep fikih dalam Islam. Peserta didik dapat menguraikan tentang ruang lingkup ilmu fikih. Peserta didik juga dapat menjelaskan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita awali belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sejarah fikih dan perkembangannya. Dalam agama Islam terdapat 3 bagian yang sangat urgen dan tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain. Yaitu yang pertama adalah ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yaitu ilmu atau hukum atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam, yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Itu adalah ilmu tauhid. Misalnya peraturan yang berhubungan dengan zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus iman kepadanya, iman kepada Rasulnya. Ini kemudian tertuang dalam rukun iman. Yang kedua adalah ilmu akhlak. Apa itu ilmu akhlak? Yaitu ilmu atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa, seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Itu adalah masuk dalam kategori ilmu akhlak. Yang selanjutnya ilmu fikih. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas. Ilmu fikih yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep fikih dalam agama Islam itu bisa dilihat dari pengertiannya. Kata fikih adalah bentuk dari kata fikhun, yang secara bahasa berarti fahmun amik, pemahaman yang mendalam. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, ilmu fikih secara istilah akan saya ambilkan dari pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dengan demikian, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam beragama Islam.
yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah, ibadah, dan akhlak. Sementara fikih menurut Imam Syafi'i adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalilnya yang terperinci. Dan masih banyak lagi para ulama usul fikih yang mendefinisikan tentang fikih. Salah satunya adalah menurut beberapa ulama usul fikih, ilmu fikih yaitu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Definisi ini muncul dikarenakan kajian fikih yang dilakukan oleh fuqaha menggunakan metode-metode tertentu seperti qiyas, istihsan, istihzab, istislah, dan sadduz zari'ah. Nah, sementara ruang lingkup pembahasan dalam ilmu fikih itu meliputi masalah ubudiyah, yaitu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Yang kedua yaitu masalah muamalah, itu hukum-hukum yang bertalian dengan muamalah, hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Dan yang ketiga yaitu masalah hukum-hukum munakahat atau munakahah pernikahan. Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan, al-ahwal asy-syahsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga baik awal pembentukannya sampai pada akhirnya. Dan yang terakhir hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Keempat hukum Islam inilah yang dibicarakan dalam kitab-kitab fikih dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan periodisasi perkembangan ilmu fikih. Ini menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, perkembangan tarikh tasyri' atau fikih Islam terbagi menjadi 4 periode, yakni periode Rasulullah, periode sahabat, periode tadwin, dan periode taqlid. Yang pertama periode Nabi Muhammad SAW. Tarikh tasyri' Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikatnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyri'kan hukum dan berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Tentang sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala tindak tanduk perilaku Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh wahyu ilahi. Dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran surat An-Najm yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3-4. Pada periode ini walaupun usianya tidak panjang, namun telah meninggalkan dampak kuat dan kesan-kesan serta pengaruh yang signifikan bagi perkembangan hukum Islam. Periode Nabi Muhammad SAW ini terbagi kepada 2 periode yang masing-masing mempunyai corak tersendiri, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, yaitu periode pertama dalam periode Nabi ialah periode Mekah, yakni
Masa selama Nabi menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan, semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau hijrah ke Madinah. Dalam masa ini umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat. Nabi telah mencurahkan tauhid ke dalam jiwa masing-masing individu dalam masyarakat Arab, serta menjauhkan manusia dari menyembah berhala menuju penghambaan yang nyata. Di samping beliau menjaga diri dari aneka rupa gangguan bangsanya, pada masa ini belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi SAW untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Oleh karena itu tidak ada ayat-ayat hukum di dalam surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'du, Yasin, Al-Furqan dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan hal-hal yang orientasinya akidah, akhlak dan sejarah. Jadi pada masa periode ini, periode Mekah ini, orientasi fokus utamanya ada pada masalah akidah, akhlak dan sejarah. Belum banyak hal yang mendorong untuk mengadakan hukum atau undang-undang yang mengatur hubungan antara sesama. Tetapi lebih banyak dalam periode Mekah ini kebanyakan ayat-ayatnya yaitu yang orientasinya masalah akidah, akhlak dan sejarah. Sementara pada periode Madinah, periode kedua dalam periode Nabi ialah periode Madinah ini, yakni masa di mana Nabi telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Nabi mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan lainnya dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut maka disyariatkanlah hukum-hukum perkawinan, tolak, wasiat, jual beli, sewa, hutang piutang dan semua transaksi. Demikian juga yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan dalam masyarakat. Dengan adanya hukum kriminal dan lain sebagainya, karena itulah surat-surat Madaniyah seperti surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur dan sebagainya banyak mengandung ayat-ayat hukum di samping mengandung ayat-ayat akidah, akhlak dan sejarah dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode Mekah hampir tidak didapatkan indikasi yang berarti, karena masa ini merupakan masa pembentukan pondasi ketauhidan Islam. Nah, selanjutnya periodisasi perkembangan ilmu fikih yaitu pada periode sahabat. Periode kedua ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Kemudian selanjutnya ada pada periode tadwin, yaitu periode pembukuan. Ini diawali pada Daulah Abbasiyah.
Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah inilah yang dimulai dari pertengahan abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat ini muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, asar sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul fiqh, dan sebagainya. Pada masa ini muncul pula mazhab-mazhab fikih yang banyak mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di antaranya yang pertama mazhab Imam Abu Hanifah, yang kedua mazhab Imam Malik, yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, dan yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dan yang terakhir dari periodisasi perkembangan ilmu fikih adalah periode taklid, yaitu sejak akhir pemerintahan Abbasiyah tampaknya kemunduran berijtihad sehingga sikap taklid berangsur-angsur tumbuh merata di kalangan umat Islam. Yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali pada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistimbatan hukum dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun sebab-sebab taklid itu secara umum disebabkan oleh keterbelakangan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri mazhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Nah, sementara aktivitas ulama di masa taklid itu, pada masa taklid bisa juga disebut masa para fuqaha mempropagandakan mazhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid tidak boleh menggabungkan mazhab satu dengan mazhab lainnya. Pada masa ini kitab-kitab para ulama mazhab dapat dikategorikan pada 3 kelompok, yaitu matan, syarah, dan hasyiah. Matan adalah kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah. Syarah merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci. Sedangkan hasyiah adalah komentar dari syarah yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Nah, itu semua adalah sejarah fikih dan perkembangannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya uji kompetensi ada 5 soal, silahkan dikerjakan soal-soal ini, kemudian soal-soal ini hasil kerjanya bisa dikumpulkan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.